Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknologi Asistif untuk Anak Low Vision dengan dosen pengampu Ibu Eviani Damastuti MPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Marifah Napsiah, Selvina Ajijah, dan Rival Azmi. Nantinya kami akan membahas tentang 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian anak low vision, kedua adalah karakteristik anak low vision, ketiga adalah permasalahan anak low vision, dan yang keempat adalah teknologi asistif dan kegunaan untuk anak ABK low vision. Baiklah, di sini saya akan membacakan pengertian ABK low vision. Istilah low vision sendiri diberikan kepada orang yang memiliki lemah daya penglihatan namun masih dapat melihat meskipun terbatas. Low vision bisa digolongkan sebagai tunanetra, tetapi tunanetra tidak dapat disebut dengan low vision. Low vision sendiri merupakan seseorang yang memiliki gangguan penglihatan, akan tetapi masih memiliki sisa penglihatan dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan alat bantu, seperti alat bantu non-optik maupun alat bantu optik. Penglihatan maksimal low vision adalah 6 meter dan luas penglihatannya ada 20 derajat dari seri dan kritik. Kemudian karakteristik anak low vision menurut Purwaka Hadi 2007, karakteristik anak low vision yaitu tangannya selalu berayun, mengedip-ngedipkan mata, mengarahkan mata ke cahaya, melihat suatu objek dengan sangat dekat, dan melihat objek dengan memicingkan mata atau membelalakan mata. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa anak low vision sering menunjukkan sikap yang berbeda pada anak pada umumnya. Karakteristik anak low vision tersebut bertujuan untuk mencari rangsangan atau indera penglihatan yang masih berfungsi. Permasalahan ABK low vision. Secara umum permasalahan low vision ada dua bagian menurut Departemen Sosial Republik Indonesia. 1. Permasalahan personal, 2. Permasalahan sosial. Permasalahan personal memiliki keraguan terhadap kemampuan dirinya, kurang percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari, hambatan dalam mobilitas, kesulitan untuk membaca, menulis, dan juga komunikasi melalui bahasa tubuh. D. Kesulitan dalam persepsi dan tugas visual. E. Keterbatasan dalam pengembangan karir baik pendidikan maupun pekerjaan. F. Hambatan dalam pengembangan konsep diri, kepercayaan diri, harga diri, dan kemandirian. G. Kekhawatiran akan penurunan kemampuan penglihatan yang dapat menurun secara terus-menerus. Penyandang low vision dipandang sebagai kelompok yang homogen, artinya semua penderita low vision dianggap memiliki sifat, kebutuhan, dan kemampuan yang sama. B. Penyandang low vision disamakan dengan penyandang tunanetra, sehingga mereka dipaksakan membaca braille tanpa diberi pilihan untuk membaca menggunakan huruf awas. C. Perilaku masyarakat yang kurang menghargai, menolak, dan malu akan keberadaan penyandang low vision. D. Perlakuan terlalu melindungi. Ketika lingkungan berlebihan dalam memberi perhatian, maka penyandang low vision cenderung menjadi pribadi yang tidak mandiri. Permasalahan sosial selanjutnya yang dirasakan oleh penyandang low vision adalah merasakan diskriminasi, di mana lingkungan tidak memberi kesempatan yang sama kepada penyandang low vision ini seperti kesempatan pada orang umumnya. Kemudian kurangnya pemahaman keluarga maupun masyarakat tentang apa itu low vision dan bagaimana cara penanganannya, sehingga seringkali mereka dipandang sebelah mata dan dicap tidak sempurna, atau yang lebih parah lagi, kondisi mereka tersebut dicap sebagai keabnormalan. Di banyak permasalahan lainnya, fasilitas umum atau sekolah juga kurang mendukung untuk penyandang low vision ini. Tentunya kita semua berharap agar permasalahan-permasalahan tadi minimal semakin dapat diatasi sehingga tidak terjadi lagi. Beralih kepada contoh teknologi asistif untuk anak berkebutuhan khusus low vision. Nah, pertama ada magnifier dome dan handheld. Fungsi alat ini mirip seperti kaca pembesar atau loupe, yakni memperbesar ukuran tulisan, gambar, atau benda yang dilihat oleh individu low vision. Jenis magnifier ini bisa dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe dome dan handheld. Magnifier dengan tipe dome umumnya berbentuk bulat seperti kaca pembesar, namun berukuran kecil dan tidak dilengkapi dengan pegangan tangan. Sedangkan untuk tipe handheld memiliki pegangan tangan serta memiliki bentuk yang lebih bervariasi, misalnya seperti bulat dan kotak. Untuk ukuran pembesaran, baik magnifier dengan tipe dome atau handheld memiliki pembesaran antara 2 hingga 16 kali. Salah satu kelebihan alat ini yaitu adalah praktis dan mudah dibawa kemana saja. Yang kedua
Kedua, teleskop. Fungsi dan cara penggunaan teleskop bagi anak berkebutuhan khusus low vision ini serupa dengan teleskop umumnya. Teleskop ini berbentuk tabung kecil sepanjang genggaman tangan. Para penyandang low vision menggunakan teleskop ini untuk memandang objek yang letaknya cukup jauh, seperti misalnya melihat nomor kendaraan umum, membaca tulisan pada papan tulis, atau melihat objek yang agak jauh. Ukuran pembesaran teleskop ini sangat beragam, mulai dari pembesaran 2 kali, 4 kali, 8 kali, dan 10 kali. Serupa dengan magnifier, teleskop ini juga sangat simpel dan mudah dibawa kemana-mana. Alat bantu bagi penyandang low vision yang ketiga adalah Portable Digital Magnifier. Alat bantu ini dapat dipasangkan ke perangkat komputer atau laptop dengan kabel data. Bentuknya seperti huruf L dan fleksibel, di mana memungkinkan lensa magnifier ini diarahkan ke beberapa titik, seperti misalnya ke arah keyboard laptop atau papan tulis yang ada di depan anak low vision. Ukuran pembesarannya adalah 16 kali dengan lensa 4 inci dan pembesaran 19 kali dengan ukuran lensa 9 inci. Salah satu kekurangan dari alat ini adalah ukurannya yang terlalu besar sehingga kurang praktis untuk dibawa kemana-mana. Yang keempat ada keyboard komputer eksternal. Sekilas mungkin terlihat serupa dengan keyboard komputer pada umumnya. Karena diperuntukkan khusus bagi penyandang low vision, maka tanda huruf yang tertera pada tombol keyboard ukurannya dibuat lebih besar dan lebih tebal. Tujuannya agar para penyandang low vision ini dapat melihat huruf tersebut dengan cukup jelas. Nah, di samping itu warna pada keyboard ini juga dibuat kontras, yakni warna kuning dengan tulisan hitam. Untuk penggunaannya cukup mudah. Alat yang sering disebut dengan keyboard eksternal ini dapat disambung pada komputer atau laptop dengan menghubungkan kabel data pada USB perangkat. Contoh kelima dari kami adalah bad glasses, sebuah kacamata yang memiliki sensor jarak dan vibrator dipasangkan di samping kacamata, di mana kegunaannya untuk mendeteksi benda di hadapannya dengan jarak yang disesuaikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.